Halo teman-teman, saya Ayonika Apriani dari kelompok 2 akan membahas mengenai pendekatan saintifik atau scientific learning dari mata kuliah model pembelajaran PAR. Kita berkenalan dengan pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik atau scientific diperkenalkan pertama kali dalam dunia pendidikan di Amerika sejak abad ke-19 sebagai penekanan pada metode laboratorium formalistik yang mengarah pada fakta ilmiah. Pendekatan saintifik juga dikenal dengan pendekatan ilmiah. Jadi dalam penerapannya, pendekatan saintifik ini seringkali saintifik disebut sebagai sebuah pendekatan atau tidak jarang juga disebut sebagai sebuah metode. Nah, di sini kita akan melihat pengertian pendekatan saintifik dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Sani, bahwa metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber. Nah, yang kedua adalah menurut Houseman. Ia berpendapat bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, atau merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data atau menalar, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, secara sederhananya, bahwa pendekatan saintifik itu dapat disimpulkan sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang mengedepankan perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya kita akan melihat apa saja sih komponen-komponen penting dalam pendekatan saintifik. Menurut M. Colomb, komponen-komponen tersebut adalah A. Menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan. Jadi di sini peserta didik diharapkan dapat meningkatkan rasa keingintahuannya atau rasa ketertarikannya kepada suatu pembelajaran. Yang ke B, meningkatkan keterampilan mengamati. Nah, yang ke C, melakukan analisis. Nah, karena pendekatan saintifik ini adalah pendekatan ilmiah, jadi otomatis melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang relevan dengan pembelajaran atau materi pembelajaran itu sangat penting. Yang kedua, berkomunikasi. Pastinya dalam pembelajaran itu komunikasi sangat penting. Jadi membangun komunikasi ini dapat dilakukan dengan salah satunya melalui pendekatan saintifik. Nah, di sini kita akan melihat apa sih tujuan pembelajaran dari pendekatan saintifik ini. Pasti ada goal yang harus tercapai ketika pendidikan atau sekolah menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membentuk kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi siswa merasa bahwa belajar itu adalah utama dan suatu kebutuhan bagi
siswa tersebut. Selanjutnya, diperoleh hasil belajar yang tinggi untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan untuk mengembangkan karakteristik siswa tersebut. Dan selanjutnya kita akan melihat apa saja sih karakteristik yang ada dalam pendekatan saintifik. Jadi, di sini menurut Hosnan, sebuah pendekatan saintifik itu memiliki karakteristik, yaitu A. Berpusat pada siswa. Artinya, ini pembelajaran itu pusatnya adalah siswa itu sendiri. Yang ke B, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Lalu yang ke C, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial yang merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, selanjutnya itu adalah yang ke D, dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, selanjutnya Hosnan juga mengkhususkan bahwa karakteristik dari pendekatan saintifik ini dalam proses pembelajaran itu adalah yang ke A, berorientasi pada siswa. Artinya siswa mengenal, mengolah, menerima, dan mengomunikasikan informasi belajar. Jadi di sini 100% siswa itu belajar secara mandiri ya. Jadi prinsip belajar adalah yang dikedepankan oleh pendekatan saintifik ini berdasarkan karakteristiknya, yaitu prinsip belajar yang dilakukan oleh siswa, dari siswa, dan untuk siswa. Jadi di sini peran siswa itu adalah yang utama. Jadi dalam hal ini guru mengupayakan bagaimana siswa mengenal, mengolah, menerima, dan mengomunikasikan informasi belajar. Jadi di sini guru itu hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Nah, yang ke B, mengembangkan potensi siswa. Berpikir ilmiah dengan menerapkan kemampuan mengamati, bertanya, menganalisa, menalar, dan mengomunikasikan hasil belajar. Jadi melalui pendekatan saintifik ini, siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Nah, selanjutnya yang ke C, meningkatkan motivasi siswa. Jadi, siswa akan termotivasi belajar bila tercipta suasana KBM yang memberi kesempatan siswa untuk berlaku seakan-akan sebagai saintis muda. Selanjutnya kita masuk ke yang D, mengembangkan sikap dan karakter siswa. Sumber dan informasi belajar yang diamati dan dikenal siswa akan mengubah sikap dan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Jadi di sini pembelajaran itu bukan hanya sebatas memperoleh ilmu pengetahuan saja, namun lebih dari itu juga untuk mengembangkan sikap dan karakter siswa, sehingga sikap dan karakter siswa itu dapat diarahkan ke hal-hal yang positif atau ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang E, meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil belajar. Jadi, kemampuan mengomunikasikan hasil temuan belajar sangatlah penting bagi siswa. Oleh karena itu, pembiasaan dan latihan secara berangsur-angsur terus-menerus itu perlu dilakukan siswa, yaitu melalui pendekatan saintifik ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih langkah-langkah dalam metode saintifik atau model saintifik ini. Yang pertama itu adalah mengamati atau observing. Jadi, sini peserta didik menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajarinya. Jadi, fenomena yang diamati itu dapat
uh, diamati secara langsung maupun melalui media audio visual. Jadi guru itu biasanya menyediakan apa yang akan diamati. Supaya kegiatan mengamati dapat terlaksana dengan baik, maka guru tersebut perlu menemukan fenomena apa yang akan diamati. Selanjutnya dia juga akan merancang, mempersiapkan, dan menunjukkan atau menyediakan sumber belajar yang relevan dengan materi yang akan diamati oleh peserta didik tersebut. Misalkan nih, dalam pembelajaran IPA, mengamati mengapa terjadinya pelangi, atau kenapa terjadinya hujan, atau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, biasanya seringkali kita disuruh untuk mengamati suatu cerita atau narasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu menanya atau questioning. Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahaminya dalam bentuk pertanyaan faktual, konseptual, maupun prosedural, sampai pada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi di sini hasil dari kegiatan ini adalah serangkaian pertanyaan peserta didik, khususnya yang mengarah atau relevan dengan indikator-indikator kompetensi dasar yang sudah dirumuskan. Jadi biasanya guru itu akan memberikan atau membantu atau membimbing peserta didik untuk dapat merumuskan suatu pertanyaan yang relevan dengan materi atau observasi yang dilakukan tadi. Selanjutnya adalah langkah mengumpulkan informasi atau mencoba experimenting. Peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik. Jadi dalam pengumpulan data itu tidak hanya ada satu teknik, jadi banyak teknik dalam pengumpulan data. Peserta didik dapat melakukannya melalui misalkan eksperimen, mengamati objek atau aktivitas, atau melakukan wawancara dengan narasumber, atau membaca buku pelajaran, buku ensiklopedia, atau jurnal, dan sebagainya. Jadi, mengumpulkan data itu banyak sarananya atau banyak sumbernya untuk mengumpulkan data. Nah, di sini guru itu memiliki tugas, yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengisi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang, sampai peserta didik memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Jadi di sini hasil dari kegiatan ini adalah serangkaian data atau informasi yang relevan dengan serangkaian kompetensi dasar atau pembelajaran tersebut. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menalar atau mengasosiasikan. Asosiasi. Peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan. Jadi di sini peserta didik itu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan tadi setelah melalui beberapa tahap sampai akhirnya peserta didik tadi telah mengumpulkan informasi. Nah, di sini selanjutnya informasi yang telah terkumpul tadi diolah lagi oleh peserta didik. Jadi dalam tahap ini peserta didik itu mampu memecah atau memilah dan memilih informasi atau mengklasifikasikan informasi yang mereka dapat tersebut untuk menjawab pertanyaan yang pada langkah kedua tadi. Jadi informasi yang diolah itu gunanya untuk menjawab setiap
pertanyaan yang belum mereka mengerti atau pertanyaan yang relevan dengan pembelajaran tersebut. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengklasifikasikan dan menghubungkan data atau informasi yang diperoleh. Jadi, hasil akhir tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan tersebut. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Peserta didik menyampaikan simpulan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau menyampaikannya melalui media lain. Jadi, mengkomunikasikan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peserta didik tadi, tentunya yang relevan dengan pembelajarannya, dengan materi pembelajarannya atau masalah yang peserta didik amati tersebut, itu dapat dilakukan melalui rangkaian langkah atau cara, yaitu lisan, tertulis, atau melalui sosial media dan sebagainya. Selanjutnya, model pembelajaran dalam penerapan saintifik. Jadi dalam penerapan saintifik ini ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama itu menyingkap atau menemukan, discovery atau inquiry. Jadi discovery atau inquiry ini sebenarnya berbeda, sama-sama sebagai suatu yang menyingkap atau menemukan, namun kalau discovery ini lebih kepada masalah yang diberikan oleh guru itu semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sehingga pembelajaran itu adalah penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya siswa itu tidak ketahui, sehingga mampu menyusun sebuah kesimpulan. Jadi sini guru dengan sengaja atau merekayasa suatu permasalahan yang nanti akan diberikan kepada siswa untuk dipecahkan. Nah, sedangkan inquiry ini adalah suatu tindakan dalam mencari kebenaran, keterangan, atau pengetahuan tentang suatu hal yang mendapatkan informasi atau pemahaman. Jadi maksudnya inquiry ini lebih kepada sesuatu masalah yang nyata, yang bukan rekayasa. Namun kadangkala inquiry ini adalah penyelidikan atau pencarian yang hanya sebatas memuaskan rasa ingin tahu siswa saja. Sedangkan discovery tadi kan bahwa siswa itu harus memecahkan masalah, walaupun masalah itu adalah masalah yang direkayasa oleh guru. Kenapa guru membuat rekayasa suatu masalah? Karena guru menginginkan peserta didik itu untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Ya, tentunya masalah tersebut yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, yang ke B, penyelesaian masalah atau problem solving, atau ini yang kedua ya, model pembelajaran yaitu problem solving, yaitu penyelesaian masalah atau problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media.
serta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan sebagai hasil belajar. Jadi, inilah beberapa model pembelajaran yang diterapkan melalui pendekatan saintifik ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.